Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Pada malam yang berbahagia ini bahwa kita pada hari harapan Bupati Ramli PMS dan hadir juga bersama kita beliau dan juga unsur pemerintah Aceh Barat, juga dari MAA dan juga para kepala dinas, sekda dan para camat, para bapak-bapak dan ibu-ibu, dan istimewa guru kita Abu Tanggoh Abu Mukhtar, dan juga para jamaah sekalian. Saya datang ke Aceh Barat setelah Anda maklumi saya dari Labuan Haji di Darussalam, juga sebagai guru pesantren memimpin Darussalam pada tahun 2002 saya datang ke sini. Berarti sudah 21 tahun lebih. Saya datang ke Aceh Barat yaitu membuka pengkajian Tauhid Tasawuf di Aceh Barat. Pada waktu itu pengajian yang saya lakukan di Babu Salam secara kecil-kecilan, hanya dalam perjalanan terus diadakan pengajian, saya dapat disambut baik oleh Bapak Ramli PS. Beliau mau membantu untuk pengajian ini dapat diteruskan di Aceh Barat. Lalu datang teman dari Malaysia, itu Tunku Ibrahim, Tunku istilahnya, dan kawan lihatnya saya terlalu giat menyampaikan ini ke kampung-kampung, dan bukan hanya di Melabuh, juga di Banda Aceh, bukan hanya di waktu aman tetapi juga di waktu konflik saya terus melakukan dakwah ini. Kami sering menghadapi BKU dan juga orang dari hutan pada pemberontak pada masa itu dari GAM, tapi kami tidak peduli, terus menghadapi pengajian. Jadi dengan usul Tunku Ibrahim dari Malaysia disambut baik oleh Bupati Aceh Barat Pak Ramli MS, maka dapatlah diadakan seminar tingkat ASEAN yang pertama yang diadakan di Melabuh Aceh Barat.
Jadi pada waktu itu banyak tuduhan, banyak yaitu tantangannya. Yang pertama dari para ulama-ulama, pimpinan pesantren, dan juga dari MPU pada masa itu. Akan tetapi dengan semangat cara kebersamaan, pertama Bapak di dilaksanakan. Dengan ada dilaksanakan seminar di Asia Barat, lalu diikut seminar diadakan di Selangor, Malaysia, yang sifatnya juga ASEAN. Terus diadakan seminar berikutnya di Mampidi dan di Bogor, di Cibinong, terus di Gorontalo, di Batam, terakhir diadakan seminar internasional di Banda Aceh. Para hadirin hadirat sekalian, mengapa saya sangat berkemauan untuk mengembangkan ajaran tasawuf ini? Pada masa itu di Aceh dihadiri oleh berbagai negara, baik dari Iran maupun juga dari Afrika, dari Indonesia dan lainnya hadir. Karena saya melihat, perhatikan kekuatan Islam ini ada di dalam ajaran kesufian. Garis miring yaitu ajaran hakikat. Lalu dengan demikian maka pencetus negara kita membuat sila pertama Tuhan yang Maha Esa. Esa pada zatnya, esa pada sifatnya, esa pada perbuatannya. Sama sekali itu yang ada, yang wujud itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, dari kehendaknya Allah, dari bekas perbuatan Allah. Jadi kita kembali kepada Allah dengan tidak ada syirik dan kenifakan. Maka baru makrifat ketauhidan ini, yaitu masuk ke dalam batin kita. Dengan makrifat ketauhidan inilah menimbulkan kekuatan, kemampuan dengan bantuan Allah untuk kita mengharungi kehidupan dunia dan akhirat. Karena kalau makrifat ketauhidan ini masuk ke dalam batin kita, kita tidak lagi dipengaruhi oleh hawa nafsu dan nafsu, sehingga kita bisa hidup bersama Allah. Maka kita dibantu. Para jamaah sekalian, bahwa tasawuf ini itu sangat berkembang di Malaysia. Kalau umpamanya di sini masih kita beramai-ramai untuk mengumpulkan uang untuk membuat posko. Tapi kalau di Malaysia, saya datang, Abu sudah siap tanah 5 hektar. Datang sekali lagi sudah terbangun Abu posko. Datang sekali lagi Abu sedang dibangun rumah Abu. Itu di Batu Pahat, di Johor. Jadi cahaya ketauhidan makrifat itu lebih cepat, yaitu diminati oleh orang-orang di luar negeri. Kami baru ini dengan Bapak Bupati MS, Pandi MS ke Sumatera Utara. Mereka akan membuat para muzakarah tingkat internasional. Jadi oleh gubernur dan juga wakil gubernur itu berada di garis depan. Jadi bayangkan dengan di Aceh, karena ulama Aceh tidak mengembalikan kepada insan di dalam surah Ikhlas. Katakan oleh Muhammad, yang engkau Muhammad adalah Allah. Karim, dia orang hakikat, dia orang sufi. Dan dimaksud
adalah mengenai wujud. Wujudmu Muhammad dengan pengertian hakikatmu Muhammad adalah Allah. Karena tidak ada yang mempunyai wujud yang berdiri sendirinya kecuali selain daripada Allah, baik Muhammad atau kita insan. Ini hakikat wujud kita adalah Allah. Hakikat daripada perbuatan kita, hakikat daripada sifat kita itu adalah dari Allah. Hakikat gerak diam kita itu dari kudrah iradah Allah. Hakikat itu dari kemauan Allah. Hakikat adanya kita itu dari Allah. Lama dia pendapat yang demikian. Allah Muhammad sudah jadi Allah, mau dikatakan hakikat, karena dia orang sufi ini hakikat wujud Muhammad Allah, bukan Muhammad. Muhammad itu adalah hamba Allah, tapi hakikat wujudnya Allah. Karena selain Allah, dia manusia. Sama seperti akidah. Ini dalam tauhid Allah itu bersifat wujud. Nah, kita ini bersifat apa? Bersifat adam. Tidak ada kita. Yang ada adalah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu wujud. Allah sifat kita. Jadi bagaimana kita mengembalikan wujud kita ini kepada tidak ada? Karena wujud kita ini wujud Allah. Kita kembali kepada tidak ada. Yang ada Allah. Jadi pada awal saya coba dengan Tautan Tami. Jadi ini pendapat Mukalam ini tidak diajarkan oleh buya saya, guru saya Syekh Mudawali. Jadi saya tidak bisa benarkan. Dibuatlah kanun DMPU itu tidak boleh menyebut bahwa itu kembali kepada insan. Jadi kepada MPU itu. Nah, jadi mereka menentang ajaran tasawuf sufi. Saya bertanya kepada Anda, kalau orang bertanya, garam itu apa? Garam itu hakikatnya air. Kalau kita katakan garam itu air, betul apa salah? Betul, karena hakikatnya air. Kalau kita katakan garam itu apa? Garam itu asin seperti pasir. Itu airnya, kenyataannya. Hakikatnya, kenyataannya adalah dia itu asin, garam. Tapi hakikatnya apa asin juga? Hanya air. Jadi begitulah insan atau ini. Hakikatnya artinya hakikat asalnya, mana hakikat asal daripada wujudnya Allah. Tapi Muhammad ta'innya budak Allah. Jadi sama seperti kita mengatakan garam itu hakikatnya apa? Hakikatnya air. Tapi ta'innya dia asin seperti pasir. Jadi kita harus dapat memahami kedua ini, berarti ta'in. Ta'innya dengan hakikatnya. Para hadirin hadirat sekalian, saya bertanya kepada Anda, ini cara zahir bukan cara hakikat, cuma cara zahir hakikat. Bapak Ramli itu siapa? Bapak Ramli itu Bupati Aceh Barat. Bapak Ramli itu siapa? Bapak Ramli itu hamba Allah. Hamba? Betul apa salah? Betul. Jadi lain sifatnya, lain hakikatnya. Jadi oleh karena itu saya mau ajak para umat Islam ini supaya dapat bersyariat dan berhakikat. Bersyariat, syariat itu muaranya hakikat. Hakikat itu zahirnya syariat. Syariat itu apa? Syariat itu akidah.
keimanan kita terhadap Allah. Syariat itu apa? Perintah dan larangan, hukum syariat. Itu kita beribadah. Syariat itu apa? Tasawuf. Untuk mengetahui sifat-sifat nafsu yang baik dan jelek, supaya kita dapat bersifat yang baik. Itu kita mengamalkan itu syariat. Kemudian kita dalam mengamalkan, namanya ibadat kita, salat kita harus dapat menyangkutkan hati kepada Allah, supaya kita tahu ibadat yang pemberian Allah, taufik inayah Allah. Kita tidak bisa melakukan dengan kemauan kita, dengan usaha kita semata. Kita harus dapat, jangan terhijab Allah dalam batin kita untuk kita melakukan ini dari Allah. Itu hakikat. Jadi umpamanya Anda akan salat sembahyang. Jadi sembahyang yang Anda lakukan itu sesuai dengan ilmu. Apa itu sembahyang? Sembahyang. Kemudian harus Anda penyakit-penyakit dalam melakukan salat. Itu untuk hudud. Kita ujub dari ya. Hudud keuntungan diri, maka bersifat kita ujub dari ya. Itu bahaya dalam kita melakukan ibadah. Dan kemudian lagi, jangan ada terhijab. Salat kita itu kita anggap datang dari kita, tidak dari Allah. Itu penyakit. Kita harus tahu bahwa salat yang kita lakukan ini datang dari Allah, dari taufik inayah Allah. Salat ini pemberian semata-mata untuk kita. Jadi kita tidak perlu bangga dengan kita ibadat yang kita lakukan, karena bukan pemberian. Melakukan yang kemudian saya sampaikan, kita berkasat untuk beramal dan syariat. Kalau kita kasat untuk mendekati Allah, jadi kita jangan kasat sekedar untuk melakukan amal perintah, tapi harus ada kasat dalam hati kita untuk kita dekat dengan Allah. Kasat kemauan kita dekat dengan Allah itu dikatakan tarekat. Kasat untuk dekat dengan Allah. Bagaimana kita kasat untuk mendekati Allah? Kita harus taraki daripada wahab, taraki daripada wujud wahab. Artinya kita hilangkan wujud selain Allah di dalam batin kita. Mana taraki menghilangkan wujud wahab yang selain Allah di dalam batin kita, supaya kita bisa usul sampai kepada Allah. Paling kurang utur hati kita kepada Allah. Itu tarekat. Terlihat keberadaan Allah dan sifatnya, kasih sayang dan kebesarannya, jamalnya dalam batin kita. Dengan Allah banyak telah memberikan nikmat kepada kita. Maka Allah itu sangat peduli kepada kita. Memberikan mata siapa? Memberikan hidung, memberikan apa lagi, istri, memberikan duit, Allah memberikan jabatan, itu kepedulian. Jadi Allah itu sangat sayang kepada kita. Saya baca di dalam Kitabul Imam, lutuf kasih sayang Allah itu pada kita. Kita harus kita saksikan ya, dari apa yang telah dilakukan oleh Allah pada kita. Sebelum pada waktu kita kecil, kita sudah disediakan oleh Allah susu
dari ibu kita. Tiba-tiba susu itu mudah keluarnya dari susu ibu dan kita sudah pandai menyusu, artinya mencicip susu. Kemudian Allah tumbuhkan gigi supaya kita bisa makan. Kemudian Allah menjadikan lidah kita. Lidah ini bisa ke atas, bisa ke bawah, memudahkan, menghancurkan. Jadi yang demikian itu kebijakan Allah, lutuf kasih sayang Allah pada kita. Pada suatu hari ada seorang sahabat, dia pergi berburu burung, berburu anak-anak burung. Jadi waktu anak-anak burung ini diburu oleh pemburu, datanglah induknya. Jadi induknya itu terbang kepada anak-anak burung. Sehingga si pemburu ini terpaksa mengambil ibunya, bukan segala anaknya. Karena ibunya sudah mendekat kepada anaknya. Maka pemburu ini datang kepada Rasulullah. Dia bertanya, saya kerjakan ini ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Itu ibu burung kepada anaknya, begitu sayangnya kepada anaknya. Allah itu sangat sayang kepada hambanya, lebih daripada ibu burung kepada anak. Itu lutuf kasih sayang Allah. Di dalam kita itu diterangkan juga, kalaulah Fir'aun itu mau kembali kepada Allah, tadi di waktu datang gelombang besar, ya, untuk menghanyutkan Fir'aun. Kalau pada waktu itu Fir'aun mau kembali kepada Allah, maka Allah akan mengampunkan dosanya dan itu gelombang tidak akan mendekatinya. Itu lutuf kasih sayang Allah pada kita. Maka oleh karena demikian saya menggagas zikir ratib siribe supaya nampak oleh Anda kasih sayang di dalam batin Anda, supaya Anda bisa kembali kepada Allah. Makanya kita berzikir, yang pertama kewajiban kita menjaga makhraj dan tajwid zikir la ilaha illallah. Jadi la ilaha panjang satu alif, ilaha itu harus patahnya jelas, tasdid illah itu mesti kuasa illallah. Di samping kita menjaga makhraj dan adab zikir, kita memelihara makna zikir. Nah, hati kita memelihara makna. Yang pertama maknanya la ma'bud biha illallah. Tidak orang yang paling kita patuhi kecuali Allah Subhanahu ta'ala. Jadi patuh kepada makhluk ini patuh juga, tapi jangan sampai patuhnya seperti kita patuh kepada Allah. Kita patuh namanya kepada atasan kita patuh, tapi jangan sampai sepatuh kita kepada Allah. Bahwa benar-benar hati kita patuh kepada Allah. Dengan makna apa perintah Allah cepat kita lakukan, apa larangan Allah kita hentikan dengan cepat. Kemudian makna yang kedua, la maksud biha illallah. Tidak ada yang paling aku kasar, yang paling aku maksud kecuali Allah. Bukan istri kita yang paling kita maksud, bukan pangkat, bukan siapa yang maksud kita sebenarnya Allah. Karena Allah yang menghidupkan kita, Allah yang mematikan kita, Allah yang memasukkan ke neraka, Allah yang memasukkan kita ke surga. Allah nanti di yaumul mahsyar nanti untuk menimbang amal kita. Allah yang menyelamatkan kita dalam kubur, tidak lainnya. Maksudnya hanya Allah. Siapa yang menyelamatkan kita dalam kubur? Anak kita, istri kita adalah Allah. Kemudian naik lagi taraki. Ini taraki istilahnya. Taraki ada melainkan Allah. Artinya tidak ada yang tajam, yang terlihat dalam batin kita kecuali Allah.
yang kita lihat secara mata ini bekas perbuatan Allah. Tapi mata hati kita harus melihat itu adalah bekas perbuatan Allah. Itu dari kehendak Allah, dari Allah. Ini kalau Anda hidup mata hati, ainul basirah, yaitu akal yang dapat petunjuk iman. Waktu Anda mengatakan la maujud biha, itu hilang yang lain. Ingatan kita kepada yang lain hilang, ingatan kita kepada duit hilang, ingatan kita kepada jabatan hilang, ingatan kita pada anak hilang, pada pekerjaan hilang. Karena telah terlihat kasih sayang Allah, kepedulian Allah pada kita, dan juga sifat kebesaran Allah, sehingga yang lainnya itu larut hilang dalam batin kita. Dari itu maka zikir. Kalau benar-benar kita berzikir, tidak ada yang teringat yang lain kecuali Allah. Hanya kita aman dari ketakutan, kita aman dari kegundahan, penyakit-penyakit darah tinggi segala macam bisa hilang, apapun penyakit hilang. Kalau benar-benar kita mengatakan dengan makna la maujud biha illallah. Ketahuilah para hadirin, sekali kita berzikir la ilaha illallah, 10 kebajikan Allah berikan, 10 derajat Allah tingkatkan, 10 kesalahan Allah hilangkan. Jadi kesalahan dosa 10 itu hilang dengan sebab mengucapkan la ilaha illallah. 10 derajat Allah tingkatkan mengucap kalimat la ilaha illallah. Jadi oleh karena itu maka berzikir Ratib Seribe yang diperkuat oleh bupati kita untuk Aceh Barat ini luar biasa, kampung. Inilah maknanya. Karena seafdal amal adalah zikir. Kalau cahaya zikir masuk ke dalam batin kita, maka segala yang mafasid, yang keruh-keruh yang ada dalam hati itu hilang. Kalau cahaya zikir masuk, segala yang batal yang ada dalam hati kita hilang. Jadi makanya zikir ini dia harus istiqamah. Kalau sudah dapat cara bersama, hendaknya sudah salat subuh kita berzikir agak 10 kali atau 100 kali atau isya. Berarti zikir harus dilakukan pada setiap hari. Fadkuruni adkurkum. Ingat oleh kamu aku akan mengingat kamu. Kalau kita mengingat Allah, Allah mengingat. Kalau kamu berzikir, kamu di kelayak ramai, saya mengingatmu di kelayak ramai juga bersama malaikat-malaikat. Ana jalisun mantap. Aku patuh kepada orang yang patuh kepadaku. Kalau kita patuh kepada Allah, yaitu memberikan hak-hak Allah, Allah akan patuh kita. Artinya juga memberikan hak-hak kita. Jadi mudah-mudahan zikir Ratib Seribe ini dapat berlanjut, walaupun Pak Bupati tidak ada, walaupun Pak Bupati tidak ada, ya kan? Tetapi ketahuilah, siapa yang menunjuki di atas yang baik, umpamanya bisa sekarang bersyiar zikir masa Pak Ramli. Siapa yang menunjuki atas jalan yang baik, maka pahala-pahala oleh orang-orang yang mengikut baik kembali kepada penggagasnya, kembali kepada penggagas. Tapi siapa yang menunjuki kepada yang jelek, penggagas yang jelek, maka dosa-dosa orang yang mengikutnya, dosa itu kembali kepada penggagasnya, kepada petunjuk. Jadi mudah-mudahan supaya ini kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, pahalanya ini juga dapat dinikmati oleh Bapak Bupati kita, Bapak Ramli MS. Kepada Abu jangan ada lagi, juga ada ya, bukan Pak Ramli aja, Abu juga kan. Amin. Para hadirin hadirat sekalian,
Semoga inilah dunia sifatnya. Bahwasanya satu hadis mengatakan, cintai oleh kamu siapa yang kamu cintai, tapi orang itu berpisah dengan kamu. Kita mencintai Mama Pak Ramli menjadi bupati, tapi beliau berpisah dengan kita. Dan juga kita boleh hidup semau kita, tetapi kita akan mati. Kalau umur kita 1 tahun, tapi satu waktu kita mati. Dan kita boleh kita kerjakan apa yang kita kerjakan, tetapi yang kita kerjakan itu nanti akan dibalas. Kalau pekerjaan baik, pembalasannya baik. Kalau pekerjaan jelek, jadi mudah-mudahan pekerjaan dilakukan oleh kita semua di Aceh Barat ini pekerjaan yang baik. Jangan ada lagi yang meninggalkan salah, jangan ada lagi yang main perempuan, jangan ada lagi yang berjudi, yang main sip, yang berzina, dan segala macam. Karena itu membawa kerusakan di dalam kehidupan untuk dirinya dan juga orang lainnya. Supaya sama-sama kita pelihara. Ini semua dapat dipelihara dengan keimanan. Jadi kita harus menjaga iman kita, menjaga amal kita, kita bertaubat kepada Allah, dan supaya diterima oleh Allah amalan kita, dan kita beriman kepada Allah, supaya benar-benar Allah menerima kita sebagai hamba-Nya. Sekian demikian, Allah bishawab, mohon maaf pada kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa berdoanya? Kau berzikir ya? Kita berzikir. Mana Tengku Piah? Ada?